Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, jumpa lagi di Zahri DP Dakwah Pencerahan. Pemirsa, Indonesia adalah negara yang terletak di lintasan khatulistiwa sehingga kaya akan flora dan fauna. Berbagai macam tumbuh-tumbuhan ada di Indonesia. Demikian pula berbagai macam hewan, termasuk hewan liar, ada di Indonesia. Salah satu habitat hewan liar adalah kelelawar atau kalong. Kalong atau kelelawar dulu mudah kita jumpai, tapi sekarang pemirsa, terutama di Jawa sudah langka, kecuali ada di hutan-hutan belantara. Kenapa mereka jadi langka? Karena ulah manusia. Kelelawar atau kalong banyak diburu oleh manusia untuk diambil manfaatnya, antara lain diambil dagingnya. Jadi kalau kita ingin melihat habitat kelelawar harus datang ke hutan-hutan yang lebat, karena kalong habitatnya adalah di pohon-pohon besar. Pemirsa, meskipun hari ini sudah pula ada kalong atau kelelawar yang ditaruh di tempat-tempat tertentu atau di kebun binatang sehingga itu mudah kita lihat, tapi tidak seindah dan sebanyak yang ada di alam liar yang terbang kalau sore hari untuk mencari makan dan kembali bergelantungan di habitatnya di siang hari. Jelajahnya untuk mencari makan itu sangat jauh, bisa berpuluh-puluh kilo. Pagi hari dia sudah kembali ke tempatnya. Pemirsa, itulah kehidupan habitat kelelawar atau kalong yang memang sangat unik. Ya, umumnya kalau hewan-hewan kembali ke habitatnya, hinggap di satu pohon itu kepala di atas, tapi kelelawar justru sebaliknya, bergelantungan dan dengan kepala di bawah. Itu kita lihat mereka asik istirahat di siang hari dengan kepala di bawah. Meskipun banyak orang, dia tidak peduli, tetap asik ya, dan kepalanya memang kelihatan sangat mengerikan, pemirsa. Meskipun demikian, pemirsa, ada sebagian masyarakat kita yang mengkonsumsi atau makan kelelawar ya, di masyarakat tertentu. Dulu ada di Wuhan, Cina. Kalau di Indonesia ada di Tomohon, Sulawesi Tengah. Itu ada orang yang suka makan kelelawar, maka dengan bangga mempertontonkan kebiasaannya itu dengan asik menyantap daging kelelawar. Pemirsa, tentu Tuhan Sang Pencipta sangat pengasih dan penyayang, telah menyediakan berbagai macam ragam makanan. Tapi pemirsa, dalam agama Islam, makanan yang boleh kita makan adalah yang baik-baik dan yang lumrah dimakan oleh manusia. Karena makanan itu di samping harus halal, juga harus thayyib. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa yuhilla lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is. Allah menghalalkan bagi manusia, bagi mereka yang baik, dan mengharamkan atas mereka yang buruk. Jadi yang baik-baik yang selayaknya kita makan, yang buruk-buruk yang menjijikkan selayaknya kita tinggalkan.
Ya, kelelawar itulah termasuk yang buruk, yang menjijikkan, yang tidak lumrah untuk dimakan. Bahkan pada ayat lain Al-Maidah ayat 88 Allah juga berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Makanlah dari rezeki Allah yang halal dan thayyib, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu sekalian beriman kepadanya atau menjadi orang mukmin. Jadi pemirsa, yang kita makan itu yang halal, baik zatnya maupun cara memperolehnya, dengan transaksi yang benar, bukan tipu menipu dan lain sebagainya. Kemudian thayyiban, yang bagus, yang lazim dimakan, ya, supaya nanti bermanfaat bagi tubuh manusia. Kalau itu tidak lazim dimakan, bisa menimbulkan penyakit seperti kelelawar yang diduga sebagai sumber virus corona yang mengakibatkan heboh di seluruh dunia, yang konon katanya berasal dari Wuhan sehingga menyebar ke seluruh dunia. Makanya WHO menetapkan COVID-19 sebagai pandemi, pemirsa, akibat ulah manusia yang bertindak di luar kewajaran, sehingga akibatnya menimpa manusia itu juga, sebagaimana Allah berfirman, Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, akan mereka kembali ke jalan yang benar. Pemirsa, boleh jadi COVID-19 itu adalah akibat segelintir manusia, yang menerima akibat adalah seluruh manusia, sehingga menjadi penyakit yang menakutkan. Oleh karena itu pemirsa, sebagai manusia hendaklah kita menghindari perbuatan-perbuatan yang buruk, karena akibatnya akan menimpa kita semua. Marilah kita jaga alam semesta sehingga tetap lestari dan bisa kita wariskan kepada anak cucu kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.